Hai semuanya, welcome back to YouTube channel. Kembali lagi bersamaku Emil Gloria. Hari ini kita mau bikin jus. Nah teman-teman, selamat datang lagi bersama aku. Nah jadi ini tuh adalah video yang cukup lama. Kayaknya nih di video di bulan kapan ya? Kayaknya udah lama banget sih video ini. Nah jadi ini baru aku upload lagi videonya ya. Semoga aja aku menyempatkan untuk selalu bisa fokus bikin video teman-teman, karena kan aku nggak konsisten sama sekali ya bikin konten, dan kiranya aku bisa lebih rajin lagi untuk bikin konten. Nah ini videonya aku percepat aja ya teman-teman, supaya tidak terlalu lama dan membosankan, jadi aku percepat aja videonya. Nah jadi sebelum kita jus untuk buahnya, pertama-tama kita kupasin dulu ya si kulit-kulitnya, terus kita cuci dulu buahnya supaya nggak ada lagi kotoran-kotoran gitu, biar bener-bener bersih banget ya. Nah jadi teman-teman, kali ini bikin jusnya tuh nggak di blender ya, tapi mau kita juicer. Gimana sih cara bilangnya? Kalau di blender kan kita memang pakai alat blender gitu kan, tapi ini bukan blender, ini tuh mirip-mirip aja sih. Dia ini namanya juicer teman-teman. Nah teman-teman tahu apa itu juicer? Nah inilah dia juicer. Jadi ini tuh kan waktu itu kami beli supaya tante aku itu jusnya itu nggak usah pakai blender, karena kan blender itu bekas. Iya kita blender kayak kunyit lah ini kan. Nah jadi kami beli lah waktu itu juicer ini. Kita cerita nih ya. Nah jadi pas beli juicer ini aku ada videonya teman-teman, tapi kayaknya videonya tuh udah jauh banget, kayaknya udah ke bawah banget, karena ini kan udah berapa tahun ya juicernya, aku juga nggak tahu. Pokoknya semenjak tante aku tuh sakit, kami tuh beli ini nih. Tanteku tuh sakit itu sekitaran hampir 2 tahunan teman-teman. Nah jadi mungkin juicer ini tuh umurnya udah 2 tahunan lah ya. Nah jadi ini kami beli gitu di mana ya, pokoknya nggak di mall deh, karena waktu itu kami beli di mall tuh harganya memang lebih mahal ya, karena memang mereknya itu luar biasa, memang bagus gitu kan. Nah jadi kami pergilah ke toko gitu kan. Nah, jadi kami belilah si juicer ini. Nah ini mereknya tuh Quiving teman-teman kalau nggak salah. Nah siapa teman-teman yang punya juicer, pasti teman-teman tahu rasanya kalau kita ngeblender jus, tapi ini khusus untuk bikin jus ya, nggak bisa dicampur-campur apapun kayak gitu. Jadi teman-teman yang punya pasti tahu rasanya. Perbedaan kita tuh jusnya itu kita pakai kan blender sama juicer, karena justru kalau pakai juicer itu dia lebih bagus ya teman-teman, tanpa campuran air, karena kan kadang kalau kita bikin jus itu kan kita campur ya pakai air. Nah kalau ini benar-benar alami dan bagus banget lah untuk kulit seperti itu. Jadi beberapa hari ini udah lama sih aku minum jus ya, jadi kadang-kadang mama aku tuh beli buah lah ya kan, di jus lah kayak gitu. Jadi buah yang nggak bisa dimakan ya kan, langsung tuh di jus aja seperti itu deh. Nah teman-teman lanjut, ini aku mau bersihin kulkas. Udah cukup lama ya aku nggak ada bersihin kulkas, jadi aku mau bersihin kulkas dulu teman-teman. Kulkas ini tuh sebenarnya dibilang besar, kecil, sedang ya, tapi membersihkannya itu seperti membersihkan kulkas yang cukup besar gitu. Kayak ngebersihinnya tuh butuh 2 jaman lebih teman-teman, karena kayaknya ini tuh lumayan ribet ya ngebersihinnya. Nggak sampai sih 2 jaman, tapi kayaknya adalah 1 jaman atau setengah jaman, aku nggak bisa ngitung ya. Tapi ngebersihinnya itu menurut aku tuh panjang banget prosesnya, bener-bener ribet ya. Kita tuh harus lap-lapin. Sebenarnya sih aku yang ribet-ribetin ya, sebenarnya bisa aja dilap-lap, cuman kalau mau bersih itu tuh nggak bisa teman-teman cuman dilap, karena kulkas ini tuh tipe yang gimana ya, kalau dibilang dilap itu dia bisa, cuman kayak masih nempel gitu loh, karena kan ini tuh kulkasnya itu dia berair ya, jadinya itu kalau kita lap pakai lap yang kering pun dia tetap nggak kering, karena memang tipe yang basah kayak gitu. Nah jadi aku cuci lah untuk rak-raknya, kayak dari pintu, pokoknya rak-rak pintu yang bertumpahan kayak bekas-bekas kecap-kecap gitu, kadang ada diletakin di situ lah ya kan. Nah
aku cuci aja pakai sabun. Nah terus aku lap teman-teman, karena kayaknya kalau aku tunggu itu cukup lama ya. Jadi aku lap aja langsung biar cepat kering, biar langsung bisa aku masukin ke dalam kulkas. Dan teman-teman, kalau kalian bersihin kulkas jangan lupa dicabut ya colokannya, karena aku pernah nonton ya kan video gitu. Terus ada yang dia bikin judulnya itu aku lupa cabut colokan pas bersihin kulkas auto meledak gitu teman-teman. Nah jadi kalau kalian bersihin kulkas tuh pastikan colokannya dicabut, karena kita tuh nggak tahu ya teman-teman, terkadang kita itu bilang kayak nggak mana ada, tapi tiba-tiba terkadang tuh kayak meledak gitu loh kulkasnya, karena kan nggak kita cabut ya, dia dalam kondisi terbuka gitu. Terus sayang juga kan yang di bagian dalamnya itu dingin kebuang-buang ke bagian luar kayak gitu. Jadi teman-teman pastikan kalau mau ngebersihin kulkas tuh dicabut dulu colokannya supaya kulkasnya nggak cepat rusak. Dan kalau bersihin kulkas juga nggak usah setiap hari gitu ya kan, ya aneh lah, palingan 2 kali seminggu cukup. Tapi kalau untuk kulkasku ini kayaknya 2 kali seminggu gak cukup deh, kayaknya harus 3 kali seminggu. Tapi aku ngebersihinnya tergantung sih, kalau aku rajin nggak ada konten dan nggak ada kerjaan aku bersihin. Tapi kalau aku ada konten nggak terlalu rajin sih, aku nggak bikin ya teman-teman. Dan aku juga barusan hari Minggu kemarin aku udah bersihin sih, tapi sekarang udah kotor tapi belum aku bersihin karena aku masih mager. Nanti deh ya. Oke deh teman-teman, udah selesai jadi videoku sampai hari ini dulu. Dan teman-teman, seperti biasa aku ingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Pokoknya teman-teman pantangin terus video aku. Semoga aku konsisten terus bikin konten supaya kalian bisa menonton videoku setiap hari.